kita sudah bersih, sepertinya masih ada yang kurang bersih. Ini tolong diikuti sampai itu dulu nak. Ya, dibuang di tempat sampah ya. Nah baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Bu. Ya, si Febri, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu diriku hingga sampai di sekolah ini. Itu karena kekuatan kami memberikan kasih kepada kami semua. Sebentar lagi kami akan belajar. Berikanlah kami kesehatan kuat di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dulu kita lanjutkan, Ibu cek kehadiran kita dulu ya. Iya Bu. Apakah hari ini hadir semua? Hadir Bu. Baik, anak Ibu berhadir semua. Sebelum kita melanjutkan, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Padamu Negeri. Anak-anak kami diundang untuk berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti. Apakah anak-anak kami masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih Bu. Masih. Nah, kalau masih ingat, siapa yang bisa menguraikan apa saja materi kita minggu yang lalu itu? Saya Bu. Ya, si Yuda silakan berdiri. Materi kita tentang hewan, tentang dongeng, tentang tumbuhan. Ya, benar sekali, tepuk tangan. Pelajaran kita minggu yang lalu itu tentang dongeng, ya, tentang tumbuhan dan tentang hewan. Ibu lanjutkan lagi. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu dongeng? Saya Bu. Ya, si Juang silakan berdiri, Juang. Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi Bu. Iya, benar sekali. Pada hari ini kita masuk pada materi yang baru, tema 2, yaitu menyayangi makhluk hidup. Sedangkan subtema manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian dongeng. Kedua, peserta didik mampu menguraikan manfaat dongeng. Ketiga, peserta didik mampu menguraikan tokoh dalam dongeng. Keempat, peserta didik mampu membuat garis bilangan dan penjumlahan bilangan bulat. Nah, inilah yang merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tema kita hari ini yaitu menyayangi makhluk hidup dan subtema manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Nah, subtemanya manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan dalam kehidupan manusia yang pertama, tumbuhan itu bisa dijadikan sebagai obat tradisional, ya. Tumbuhan itu bisa dijadikan sebagai sumber makanan, ya, dan tumbuhan itu juga bisa dijadikan sebagai sumber energi atau oksigen. Nah, sedangkan fungsi tumbuhan pada hewan yaitu sebagai sumber makanan. Materi kita pada hari ini tentang dongeng, yaitu kancil dan buaya. Nah, kalau kita telusuri ya cerita dongeng itu
Nah, berarti kita harus mengambil nilai positifnya, ya, di mana kita harus peduli terhadap sesama, kita harus peduli dengan lingkungan, kita juga harus menghargai yang namanya makhluk hidup dan yang namanya hewan. Ya, kenapa? Karena manusia, tumbuhan, hewan sama-sama makhluk hidup. Sekarang kita bentuk kelompok ya. Kita bagi kelompok menjadi 4 ya. Baik, ini materi kita ya. Akan nanti di sini ditulis kelompok berapa, kemudian nama-nama anggotanya ya, di sini ya. Ini materi kita. Kemudian ini nanti LKPD, ditulis di sini nanti kelompok berapa, kemudian baru ditulis nama-nama kelompok di sini ya. Nah baik, sekarang marilah kita melihat video ya. Kisah Kansil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, terdapat beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Ingat Kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi Kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan kancil. Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Di tengah perjalanan, ia merasa lapar dan mulai memakan dedaunan yang segar. Dedaunan ini belum cukup membuatku kenyang. Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di tepian sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Kerongkonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu berjemur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya. Sedang menikmati buah-buahan yang segar. Pesan moral dari cerita ini adalah Kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Dan
buaya pun menjadi marah. Ingat ya, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal baik saja. Udah lihat semua film tadi? Cerita apa itu? Itu menceritakan tentang dongeng buaya dan kancil. Nah, cerita dongeng buaya dan kancil itu pada suatu hari, ya, kancil itu berada di satu hutan. Nah, dia mencari makanannya di tepi jalan sambil berjalan. Nah, karena kehabisan makanannya, karena makanan kancil ini adalah dedaunan, ya, dia berjalan sambil mencari makanannya. Nah, hampir semua di jalan itu dia memakan dedaunan, dia memakan rumput-rumputan. Nah, tidak terasa, ya, dia berjalan terus, hampir sampai di tepi sungai. Nah, setelah dia sampai di tepi sungai, dia melihat seekor buaya. Ya, dia melihat seekor buaya. Apa kata kancil sama buaya? Buaya, saya membawa berita, ya, bahagia buat kalian. Apa kata si buaya? Oh iya kancil, apa kira-kira? Dibilang si kancil, begini buaya, raja menitip pesan, ya, bahwa semua buaya yang ada di sungai ini mendapatkan daging segar. Wah, luar biasa senangnya para buaya itu, karena mereka juga kelaparan. Tetapi ada syaratnya. Itu kata kancil sama buaya, ya. Baru dikasih, ya, daging segar itu sama kalian, tapi ada syaratnya. Dibilang buaya, apa syaratnya kancil? Ayo, kami tidak sabar lagi. Kami sudah lapar ini. Nah, kancil mendekati buaya begini, ya. Kalau kalian mau daging segar dari raja, coba panggil teman-teman kamu, ya, yang ada di sungai sana lagi. Nah, dengan senang hati berlarilah buaya di dalam air sambil memanggil kawan-kawannya. Apa dia bilang? Kawan-kawan, kesinilah kalian. Ada berita bahagia buat kita hari ini. Kita mendapatkan makanan, kita mendapatkan daging segar dari raja. Dengan senang hati mereka datang, ya, mendekati kancil, ya, mendekati kancil. Nah, kancil melanjutkan, ya, begini, ya, coba kalian berbaris di sungai, ya, coba kalian berbaris di sungai, ya. Kebetulan buaya itu juga ada 7 ekor. Nah, dengan senang hati buaya itu berbaris di dalam sungai. Mereka berjejer sehingga sampai di tepi sungai di sebelah. Mereka sudah berbaris. Nah, si kancil melanjutkan. Sudah siap? Bu, kata kancil sama buaya. Apa kata buaya? Sudah. Nah, oke. Saya mulai, ya, naik di punggung buaya urutan pertama, ya. Nah, buaya semua mereka senang-senang, mereka tidak bercerita, mereka tidak ada basa-basi. Kenapa? Karena mereka sudah mulai lapar, ya. Mereka pikir ketika
lagi pada punggung buaya yang kedua. Melanjutkan pada punggung yang ketiga, 4, 5 sampai dengan 6. Nah, setelah itu tidak terasa dia sudah sampai di tepi sungai di sebelah. Setelah dia sampai di seberang, dia melarikan diri. Dia berlari-lari. Dia meninggalkan buaya tadi di sungai. Ya, apa kata buaya? Wah, wah, wah. Ternyata kancil ini menipu kita. Melalui cerita itu, kita bisa menyimpulkan bahwa moral yang dimiliki oleh kancil itu tidak baik. Dia membohongi temannya. Dia menipu temannya demi kepentingannya sendiri. Itu namanya egois. Ya, kalau selama ini kita suka berbohong, kalau selama ini kita suka menipu, maka melalui materi kita, melalui dongeng kita lihat pada hari ini, hal-hal demikian janganlah diulang kembali. Poster garis bilangan, ya, poster garis bilangan, ya. Inilah buaya yang berbaris tadi di sungai. Ya, ada berapa mereka? 7. Ada berapa? 8. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, buaya yang berbaris ini di dalam sungai, inilah yang merupakan garis bilangan. Ya, sedangkan ya buaya nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inilah yang merupakan bilangan cacat, ya, atau bilangan 2. Coba kita gambar, ya. Dia menyuruh kita untuk melakukan penjumlahan. Misalnya, ya, tentukan penjumlahan dari 4 tambah 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 5. Hitung, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. Ya, berarti penjumlahan bilangan cacat 4 tambah 5 dalam garis bilangan adalah 9. Ya, bagaimana tadi bisa dimengerti? Sekarang ada beberapa soal-soal latihan di sini, coba dikerjakan, ya. Ini yang pertama, apa arti dongeng? Coba dijawab di sini berdasarkan materi, ya. Nah, baik, sudah siap? Sudah siap? Sekarang kita tampilkan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompok mereka. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok: Yusta Winda Putri Lura, Selvi Permatasari Laia, Mei Ferdianto Buller, Rida Jeffrey Buller. Kegiatan 1. Apa arti dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. 2. Apa
manfaat dongeng. Dongeng bermanfaat untuk memberi kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan bagi anak. Mengembangkan imajinasi anak. 3. Apa yang dimaksud dengan tokoh dalam dongeng? Tokoh dalam dongeng adalah para pelaku yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita dongeng. 4. Tuliskan daftar tokoh yang terdapat pada dongeng. Kancil dan buaya, manusia, hewan, benda. Demikian saja hasil presentasi kami. Baik, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Sekarang serahkan di depan hasil diskusinya ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, sebagai kesimpulan materi kita pada hari ini, yang pertama, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, tetapi di dalam cerita dongeng itu mengandung makna fiktif dan imajinatif. Baik anak-anak kami, ada soal evaluasi 5 buah dan ini nanti dikerjakan di rumah ya. Minggu depan Ibu kumpulkan evaluasi, ada 5. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut ya. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, nomor 1, ceritanya merupakan kisah nyata. Yang kedua, pengarangnya tidak dikenali. Yang ketiga, tokohnya terdiri dari manusia saja. Yang keempat, ceritanya tidak benar-benar terjadi. Pernyataan yang sesuai dengan pengertian dongeng ditunjukkan oleh pertanyaan nomor. Nah, silakan anak-anak kami memilih ya, pada bagian A, B, C, dan D. Dan sebelum kita pulang, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Ya, si Neva. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu pada hari ini. Dari pagi sampai siang ini, inilah doa yang sesingkatnya Tuhan, berdoa dan hidup. Amin.